Di Jakarta masih banyak loh kawasan-kawasan yang sebenarnya secara de jure nih, dia ini bukan kawasan yang legal. Dibilang KTP, kadang ada, kadang enggak. Tapi secara de facto, ini kawasan udah puluhan tahun emang dihuni sama orang. Itu disebutnya kalau bahasa kerennya daerah off map. Di peta tuh dia nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada. Contoh nih ya, kalau yang paling terkenal di Jakarta itu namanya Tanah Merah tuh. Tanah Merah ini merupakan sebutan wilayah yang meliputi 3 kelurahan, Rawabadak Selatan, Tugu Selatan, sama Kelapa Gading Barat. Ini beda-beda kecamatan nih, tapi digabung disebutnya Tanah Merah, sebutannya begitu. Kalau lo inget tuh ya, dulu tahun 2023 pernah ada kebakaran di kawasan Pertamina. Nah, itu di tanahnya Tanah Merah tuh. Ya kalau lihat di peta tuh ya, itu fasilitas kilang minyak Pertamina itu dempet banget sama kampungnya. Kepisah tembok doang gitu. Dan kemarin tuh juga bukan merupakan kebakaran pertama. Tahun 2009 pun juga pernah kebakaran. Makanya bermukim di situ tuh resikonya tinggi. Itu kenapa sebenarnya secara de jure awalnya nih nggak ada KTP-nya di sana. Ya tapi kan itu cerita dulu, kalau sekarang udah ada KTP-nya. Zaman sebelum ada Pertamina pun udah ada yang tinggal di Tanah Merah. Dulu tuh yang tinggal merupakan petani-petani penggarap lah. Zaman dulu daerah itu disebutnya bukan Tanah Merah tapi daerah Kobak Sengon. Nah, begitu dibangun depo Pertamina tahun 70-an, akhirnya makin banyak tuh orang yang datang ke Tanah Merah. Makin rame, makin padat. Ya bang, kalau gitu kan berarti Pertamina kan kalah duluan. Ini tanah warga bang. Bukan. Tanah ini sebenarnya tanah Pertamina. Cuman dulunya kosong. Diisi orang. Ya begitu pemiliknya mau bikin depo kan boleh. Ya kan sebenarnya bukan tanah warga gitu loh. Inilah ribetnya kalau tanah kosong itu nggak dijagain. Jadinya diisi sama orang. Begitu mau dipakai, ya urusan jadi repot. Ya kalau kita ngomongin bangun kilang minyak nih, itu kan butuh ada buffernya. Biar aman. Bukan apa-apa, biar aman. Ya kalau kebakaran bagaimana? Ya akhirnya jadi panjang urusannya. Ada yang digusur ganti rugi, ada. Udah sengketa-sengketa, udah beres. Tiba-tiba ada yang ngehuni lagi. Nanganin daerah kayak begini tuh nggak gampang. Stakeholdernya banyak, mafianya pun juga banyak. Tanah Merah itu gue pertama kali denger ya zamannya Jokowi lagi nyagup tuh. Jokowi itu kan dulu pas nyagup dia menjanjikan kalau dia menang, orang-orang Tanah Merah akan diberikan KTP. Ya sebenarnya sih harusnya tidak boleh begitu ya. Ya tapi itu kan merupakan janji politik. Ya emang kalau ada politik jadi lebih ribet gitu. Begitu ganti zamannya Ahok tuh pengen bikinin rusun buat mereka biar lebih gampang tuh direlokasinya, cuman nggak jadi, batal. Nah zamannya Anies itu kan rame gara-gara pernah dikasihkan IMB sementara. Buat apa? Buat ngasih jalur akses buat air pump. Karena air pump itu kalau nggak ada IMB-nya nggak bisa masuk. Begitupun listrik dan teman-temannya tuh. Jadi basic utility kalau mau dimasukin ke suatu kawasan ya perlu ada KTP. Ya makanya Anies ngotot lah. Dia bilang ini masalah kemanusiaan. Meskipun nggak boleh, ya dibikinin IMB sementara. Zaman Anies dulu tuh IMB sementaranya dikasihnya IMB kawasan, bukan IMB perumahan, bukan. Nggak setiap rumah, tapi dikasihnya per RT. Nah zaman Mas Pram pun sekarang juga sama. Ya intinya Pramono berkomitmen buat ningkatin kesejahteraan orang Tanah Merah lah. Ya kalau dibilang apakah harus meningkatkan kesejahteraan warga? Ya setuju tuh, kemanusiaan. Tapi pertanyaannya kan apakah benar kalau kita membantu orang dengan cara melegalkan yang tidak legal? Kalau kita kebiasaan melegalkan yang tidak legal, itu bukan keadilan namanya. Justru jadi nggak adil. Ya tapi gitu kan pendapat gua. Ya semoga deh zaman Mas Pram ini ya, semoga ntar dibikinin rusun deh. Biar aman juga buat mereka.